بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. Para bapak, para hidayah, moga kita tasah disyukur berdasarkan hubungan Allah SWT. Dinapa atas rezeki kita bina dengan sehat walafiat, sehingga kita dapat laksanakan jamaah sholat subuh dan dalam majelis taklim kita juga subuh. Dan lebih syukur malih kita sakit menangi wonten bulan Ramadan tahun menika adalah merupakan anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga besarnya. Untuk itu mohon kita tansah mensyukuri agar kita tetap ditingkatkan terus nikmat dan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dalam kita sedaya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam bagi tetap katur Jumat dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi napa kita sedaya saged dados napa niku saged nglampahi ibadah-ibadah kanthi nyaman lan aman, saged khusyuk tawadhu niku sedanten saking jasa-jasa kerja keras beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal tersebut hendaknya lah kita itu jangan sampai termasuk kacang lupa kulit sehingga tidak tahu diri, bahwa kita perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita pada beliau. Sebab itu juga sangat saya wonten bulan Ramadan niku banyak maca sholawat. Wonten alhamdulillah mulai jam pinten ngaji Rebo ini. Mantun isya langsung. Mantun subuh langsung. Subuh langsung. Orang tak ada, tak cepat. Kalau mantun menangi. Jadi kan menangi kan? Iya menangi sekali. Kalau mantun menangi. Oh berikan ini. Iya tapi penting ngaji Quran. Oh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai masuk fadilah puasa. Saja saya terbalik bab fadilah Ramadan tasih wonten malih, tapi sampun lumayan kathah. Ya, lumayan kathah kita bahas masalah Ramadan, maka kita masuk ke fadilah berpuasa. Jadi menika tasih wonten waktu niki kita sakit ke apa itu bab Ramadan jilid 2. Kita awali nanti dari Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Bismillah, kalau menyebut asmanya Allah Ar-Rahman kang Maha Welas, Ar-Rahim tur Maha Asih. Ya ayyuhalladzina amanu wa qad iman kabeh. Kutiba alaikumus syiyam. Monggo den wajibaken wajiban yang tercatat ing atas sira kabeh apa syiyam puasa Ramadan. Kama kaya dene kutiba kang wis den catat aladina yang atas sira kabeh minggu berikut wong sing sadurunge sira kabeh.
la'allakum tattaqun, supaya wong kang iman kabeh iku mau dadi golongane wong kang ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kriteria orang yang masuk surga itu adalah orang yang takwa ya. Jadi yang satu lagi kemarin apa? Saya ingat. Lomo. Wong sing lumo. Nah, itu ya. Jadi hanya ada dua jalan kita itu bisa masuk surga. Yang pertama adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing siji niku lumo. Artinya apa? Kita no ibadah dan istilah itu kanthi temenan takwa niku ya. Nah, kalau dirinci per huruf itu panjang itu takwa itu. Jadi intinya takwa itu adalah ibadah vertikal, merupakan ubudiyah kita kepada Allah SWT. Itu senantiasa kita harus berusaha memperbaiki. Kemudian lumuh itu adalah merupakan ibadah sosial yang berupa amaliyah, muamalat. Jadi antara ibadah dan muamalat itu harus seimbang. Kalau kita hanya takwa saja kepada Allah SWT, Allah juga tidak suka. Allah juga tidak suka. Harus diimbangi dengan muamalat. Ini kan ibadah sosial. Lumuh itu berarti kita itu hatinya itu entengan. Nah hatinya entengan itu sembarang kali itu enteng. Sampai duit yo enteng, sampai benda apapun yo enteng, sampai tenaga yo enteng, sampai pikiran yo enteng. Itu kalau wong lumo ya. Tapi nek wong medhit, wong kikir, wong bakhil niku atine niku abot. Nek wis atine abot sembarang melu abot. Sampai duit yo abot, sampai tenaga yo abot, pikiran yo abot. Teman-teman sampai duit itu abot ya. Teman-teman. Nah, kalau kita punya pikiran seperti itu, sembarang abot itu tidak masuk kriteria ahli swarga. Masih tak sembahyang itu kenemanan, ya? Ibadahnya insya Allah kenemanan. Karena ada dua itu harus dipenuhi. Makanya tidak ada ceritanya, ya. Kalau yai sepuh, kalau yai alim alamah itu sing atine bakil kikir itu bener mesti lumo. Karena itu memang paket, sak paket antara takwa dengan lumah itu sak paket. Jadi kita tanamkan pada diri kita semua karena takwa itu adalah merupakan hasil dari nopo kutiba alaikum siyam itu hasil dari takwa. Tujuan dari takwa itu la'allakum tattaqun itu adalah supaya sampeyan semua dadi wong sing takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing duweni wedi nang Gusti Allah, wong wedi nang Gusti Allah itu senantiasa setiap hari akan berusaha memperbaiki amal-amal ibadahnya baik dari sisi syariat maupun hakikatnya. Jadi dari sisi syariat itu adalah hal-hal gerakan-gerakan ibadah yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa didengar oleh telinga. Itu syariat. Nah, hakikat bagaimana? Itu adalah pekerjaan hati yang tidak bisa dilihat oleh mata dan yang bisa didengar dengan telinga. Yang bisa itu hanya dirasakan. Ini masalah hakikat itu harus juga kita karena itu merupakan tujuan dari ibadah yang tadi sendiri adalah mencapai ke hakikat peribadatan itu tersebut. Dan tujuan dari hakikat itu adalah ma'rifat. Nah, itu tujuan destinasi terakhir dari ibadah adalah ma'rifatullah. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus belajar terus. Selain belajar, kita juga riyadhah. Riyadhah itu melatih diri, latihan demi latihan, tirakat demi tirakat, riyadhah demi riyadhah. Nah, semua orang-orang yang berhasil menuju ke ma'rifat itu adalah tidak henti-hentinya untuk riyadhah, untuk berjuang melawan dirinya sendiri, melawan hawa nafsunya sendiri, itu tidak ada henti-hentinya. Nah, kalau kita landai-landai saja, tidak ada perjuangan untuk meningkatkan dari sisi kehakikatan kita itu, maka ya begini-begini aja terus. Yang intinya kita tuh hanya memiliki
rutinitas belaka. Jadi merupakan ritual harian belaka, tidak ada peningkatan. Bapak-bapak sedaya, ayam mahdudat, yaitu puasa tersebut adalah merupakan puasa yang ditentukan dengan bilangan-bilangan hitungan harinya. Jadi tidak ada batasan, ya, ada batasannya. Terutama pada bulan Ramadan itu ya 1 bulan batasannya. Paman lamun ono kana kaman dan tata mongko tabu wong kana kang ono sapa wong hukum saking sira kabeh maridon yaiku loro atau sakit au ana safar utawa bepergian faidatun min ayyul mongko wajib bayar ganti pada hari yang lain min ayyul dina kalian. Nah, ini merupakan rukhsah dari Rasulullah Ta'ala. Kalau kita sakit atau kita dalam bepergian, itu kita boleh tidak berpuasa alias mokel, ya. Karena kadang-kadang itu kalau kita bepergian itu yang bukannya lapar yang tidak tahan, ngantuk kadang-kadang itu kalau kita berkendara, ya. Apalagi nyupir. Nah, kalau ngantuk itu apalagi kalau puasa itu gak dimasuki apa-apa, teman-teman ngantuk ini. Nah itu jadi modul di sini ngomong rating dai nggak apa-apa, istilah ngantuk gitu. Tapi bayar dari yang lain bayar. Nah perlu kita ketahui adalah bepergian yang bagaimana yang boleh kita itu membatalkan puasa kita, boleh berbuka. Ya bepergian tentunya bukan pergi kerja, karena pergi istilahnya musafir itu orang bepergian itu menuju sesuatu tempat tapi belum sampai tujuannya, pindah ke tempat yang lain. Ya makanya silaturahmi atau apa gitu ya, anjang sana, anjang sini, anjang sono, misalnya kados jauh-jauh Pak Jen kan jauh ya, pulang ke kampung halaman, Pak Ahmad juga jauh pulang ke kampung halaman. Nah itu kan sudah memenuhi syarat untuk menjamak sholatnya dan untuk membatalkan puasa. Jadi ukurannya itu ketika kita bepergian itu ya sama dengan menjamak sholat. Ini baru boleh mokel. Nah mungkin orang Sidoarjo, wah aku musafir ya, mokel lah ini. Rutinitas. Ya, rutinitas, apalagi rutinitas. Nyambut gawe ini Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Sidoarjo, Bendino ya. Dodok, cara itu jenenge dodok. Jadi nyambut gawe mulai itu dodok. Nah itu gak poso, nah itu dalam perjalanan Pak ya. Perjalanan apa sih? Menyambut gaya. Tadi tidak termasuk. Ngirim PT gitu tadi. Ini itu kerja itu nggak boleh. Ngirim PT ke luar kota. Itu tidak boleh kalau kerja. Jadi bukan termasuk musafir ya. Karena yang bepergian itu. Jadi para bapak, para ibu sedaya, kita itu diberi rukhsah oleh Allah SWT, baik sholat, baik wudhu. Rukhsah wudhu apa? Rukhsah itu keringanan. Ya, keringanan wudhu itu ya apa? Tayamum. Tayamum salah satunya, ya. Tayamum itu solusi salah satunya. Tapi wudhu bukan tayamum. Waktu kita wudhu itu ada rukhsahnya. Ada yang ingat bukan? Niat. Apa ini? Waktu wudhu itu ada rukhsah. Ya. Masuk tangan. Nah, nih basuh sepatu ya. Masuk sepatu. Nah, sepatu. Nah, kita kalau orang zaman dulu kan sepatunya kan tali nih, sepatu koboi gitu loh. Kan tali ini kok wadah. Ya itu nek nyopot kangelan. Nah, makanya itu ada rukhsah. Cukup dihilangkan najisnya sebelum berbahasa, sebelum berwudu dihilangkan najisnya, kemudian waktu wudu cukup disapu dengan air sepatunya sebatas membasuh kaki. Jadi dari mata kaki sampai telapak kaki cukup dibasuh dengan air, sudah sah. Ini wudu nih. Itu kita sepatu itu sepatu kulit sing angel dicopot lah. Soalnya buat tasian itu menurutku sholatnya kan betul mendukurnya tadi, betul tentang tekal tadi. Sholatnya ya di pasir, kan di atas pasir.
pasir. Misalnya masjidnya ya lantai ini pasir. Makanya salah satu hikmah dari itu salam kiri, salam kanan, salam kanan, salam kiri, terus musab rai itu adalah asal mulanya rai ini pasir tok waktu sujud, ya, dilap ke tangan, sampai saya ini disunah menjadi kesunatan. Lalu macam itu masjid itu jaraknya ke debu ya, kalau terkelola dengan baik, tiap update mau sholat itu ada aja yang mau nyapu itu, memang sebenarnya itu tidak ada debu, tapi itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi sunnah, ya tetap kita lakukan kesunahannya walaupun tidak berpasir, tidak berdebu muka kita. Nah kemudian usul untuk yang wudhu itu yang lagi. Ya kok kamu kayaknya jalan terus nih. Jadi ini gue gak masuk sepatu. Jadi dengan hobi dengan sepatu jengkel, ya. Sepatu jengkel itu sepatu sing tunggunya dukur. Kemudian apa itu sampai ke pertengahan ketol nih kaki intis nih, nah itu malas nawapatak, nah itu ada rukshoh itu untuk membuat sebelum wudhu dihilangkan najisnya. Kalau wudhu cukup disapu dengan air pakai tangan, itu yang penting sudah rata, itu sudah sah. Nanti buka masjid gak usah dicopot sepatunya. Nanti sepatu proyek buatnya kau berarti kau bangun. Jadi saya sama-sama jadi sama-sama seperti pakai sepatu yang itu. Nanti kita copot mau sepatu ini sekali cukup untuk saya. Nah kalau rusuh dalam perjalanan untuk sholat ataupun apa ini poso ya, jangan nek ngerti rahasianya para kiai, para gus itu kepengin mangan di siang bulan Ramadan itu apa caranya? Dia lupa kepengin menikmati makan di siang hari bulan Ramadan. Niku akare gus-gus kiai ini ngoten niku. Lunga karena tujuan niku lunga. Nah itu mungkin ando, tengah-tengah ando biasa niku. Gus kiai itu biasa. Nek jenengan peti isi niki. Nah ini jenengan isi peti. Kadang-kadang malah kuat poso lah apa mokel. Betul enggak? Rusuh keringanan sange Allah itu harus diambil. Mau digawe Gusti Allah barang sing enteng juga sing abot kan. Nah rusuh itu gambaran itu kan kados diskon. Jenengan teng dari mall ya, dari mall itu kemudian kados ngeten iki, diskon bulan puasa, diskon Ramadan, diskon hari raya, sampai 70% diskon itu kadang-kadang. Ya barang-barang cuci gudang gitu. Nah jenengan itu duwe akeh wong sugih. Alah aku sugih lah apa diskon wis piro regane tak tuku. Nah, ngoten niku. Nek jenengan mboten kurun ngambil rusuh seperti orang kaya yang sombong. Wis di diskon gak gelem cukup diskon tetap dibayar harganya tunai apa utuh. Jadi harga 100.000 di diskon 50% kan aku 50. Wis tak bayar 100 duitku akeh kok. Ini kan sombong niku. Jadi nek jenengan mboten kurun ngambil rusuh di waktu perjalanan itu digolongkan wong sing sombong. Ini kan mboten ngerti. Dikira orang itu lemah imannya kalau ambil rusuh niku. Ala wong saya itu loh mau jero mobil kok nang Jogja nang di teko lapo ada mau kayak barang. Tidak seperti itu. Jadi yang kita ambil itu adalah hukum ya. Kalau itu hukum, taat pada hukum itu. Nah, itu jadi tidak usah kita merasa kuat, tidak usah merasa banyak waktu, tapi kalau memang diberi keringanan oleh Allah SWT yang kita ambil. Nah, itu merupakan ketaatan pada Allah SWT. tapi kalau tujuannya memang berniat untuk itu tidak boleh kan? Ya untuk apa itu? Ya untuk mokel tadi itu. Nah kalau nggak ada sebabnya gimana salah? Kan jalan-jalan. Lagi ini jalan-jalan kenapa? Ini jalan-jalan kenapa? Dolim itu kenapa? Yang penting rutinitas kerja. Dolim nanti ngerti. Nah itu kira-kira nggak jauh nggak 80-an kilometer itu. Kira-kira jauh ini. Paling dikit 80 kilometer. Baru boleh andok begini. Nasi padang kenapa? Oh nikmat sekali itu jadi jajan-jajan itu sering nih gue. Saya juga sering. Ada naik tujuan itu nekar itu di Jawa Melando, namanya Rasulullah di Urawat itu. Aman di tolak kan kok.
Tidak pandang waktu. Dalam? Waktunya enggak ada pandangan waktu jarak. Itu 80. 80. Iya. Kan bisa tempuh setengah jam. Oke, kalau waktu tidak masalah. Karena dulu juga tidak yang jadikan ukur itu adalah pejalan kaki sih. Bukannya dulu gak ada kendaraan, onta ada, kuda ada, kuda itu kan cepat. Kalau dibanding dengan perjalanan manusia itu kan jauh kecepatan kuda beberapa kali lipat. Tapi tidak dijadikan ukuran untuk rukshoh. Yang dijadikan ukuran tetap lamanya jalan kaki, jauhnya jalan kaki itu. Iya, jadi jaraknya jalan kaki itu. Nah, karena itu sampai sekarang ya itu kadang-kadang jadi masalah. Jadi masalah sekarang sudah ada kapal terbang, ya, ada pesawat, ada mobil yang lebih cepat dari kuda. Apakah hukum itu masih berlaku? Tetap berlaku. Masalahnya kalau memang sudah di apa? Zamannya. Dikecualikan. Zaman dulu sudah ada kuda, ya, kuda yang lari kencang sudah ada. Tapi tidak dijadikan acuan oleh Rasulullah SAW, oleh ahli fikih juga dia jadi acuan. Nah, dia tetap pada hukum fikih tetap itu. Nah, jadi monggo kita ambil ini rusuhan itu. Sholat juga demikian. Ya, rusuhannya itu ada jamaah, ya, jamaah takhir, jamaah tim atau jamaah qashar, dan juga rusuh. Kadang gitu betul yang berpaham itu kacau dan ramai. Rusuh sholat dulu. Apa wong luru dulu kasih asar, tak kok ngulu kan. Ngurus area terus itu lurus area asar kok jadi asar kok dulu gini nggak kok asar kono. Nah itu memang masuk akal sih, masuk akal. Dari area sama ke kanan kita balik tol kan, lewat jalan bawah di masjid pirang-pirang dia masuk akal. Tapi hukum itu tetap hukum. Nah itu jangan kita ambil keputusan sendiri karena situasinya memungkinkan saja, situasi memungkinkan kemudian kita ambil inisiatif atau pemikiran kita sendiri tanpa adanya ijtihad, ya, tanpa ada ijtihad. Nah, itu tidak boleh kita melakukan seperti itu. Kecuali sudah ada ijtihad, ya. Nah, ijtihad orang ijtihad itu syaratnya itu 40 orang kiai, 40 orang ulama itu ijtihad hasilnya sama. Nah, itu baru bisa dipakai oleh umat hukumnya. Kalau sendiri harus punya hafalan 40.000 hadis kalau mau ijtihad sendiri. Monggo nek ada hafalan 40.000 hadis jenengan ijtihad mungkin sah. Hukum yang jenengan tentukan dengan akal pikiran jenengan itu sah dipakai orang banyak. Tapi yang betul nggak ada hafalan, kok kira-kira tok pikiran tok betul sah betul sah. Dikhawatir ini mungkin keputusan nafsu, memaksakan diri dengan nafsu itu ya. Nggak boleh rancu, nggak karuan. Nah setiap uang boleh punya pemikiran yang berbeda. Jadi hukum itu amburadul berkaruan. Maka itu diberi syarat-syarat tertentu hingga orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah yang mampu ijtihad itu. Nah, seperti ya terus Imam 4 itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Kenapa kita mengikuti imam beliau ini? Karena beliau orang yang dipilih Allah, kecerdasannya, kebersihan hatinya, ketekunannya dalam beribadah, kemudian bisa menjadi contoh amal perbuatannya semua bisa jadi contoh. Itu orang yang dipilih oleh Allah. Bahkan Imam Syafi'i itu merupakan mujaddid itu pembaruan Islam. Di Islam itu setiap 100 tahun itu ada pembaruan. Bagaimana pembaruan itu? Allah itu mengutus seseorang yang sangat cerdas, bahkan di luar nalar kecerdasannya itu. Bagaimana tidak seperti Imam Syafi'i ini? Imam Syafi'i itu ngawas kitab Al-Muwatta itu, kitab karangan Imam Malik itu ya. Imam Syafi'i itu murid Imam Malik. Niku digawe maca dhisik kali Imam Malik. Waca sik kitab iku kok baru tak ajari ya. Kula pun hafal ya dari ngoten. Dari ngaji kula pun hafal kitabe. Kula pun hafal. Bahkan wala-wali hafal niku. Wala-wali napa? Diwaca teko mburi niku urut ya sampai teko halaman 1. Misalnya halaman 300 diwaca sampai halaman 1 niku urut ya. Niku kecerdasan Imam Syafi'i ini ngoten niku. Lalu nolak gak imam-imam nopo sih ukur dulu kecerdasanmu sama Imam Syafi'i cerdas di. Nah,
diukur di sini. Kata yang menolak imam kata. Sekarang pada apa sih? Islam harus jelas Al-Quran dan hadis. Terus iswa mentafsir Al-Quran sendiri itu iswa. Ahli tafsir itu tidak hanya mau terus artinya ini ditulis boten. Setiap ayat itu setelah ditafsiri kok tujuan ayat dan maknanya beda. Itu gue ijtihad. Ijtihad itu apa? Jaluk dengan Gusti Allah itu benar ora. Keputusan itu ikhtiar itu keputusan itu benar ora. Ini terus sholat dengan Gusti Allah jaluk feeling, jaluk dituduh petunjuk dari Allah. Setiap ayat itu ahli tafsir. Nah, monggo ada jenengan badhe nafsir Al-Qur'an ngoten iku carane. Satu ayat dengan arteni, kemudian apakah tujuan dari ayat itu padha artine? Niku diriadoi. Paling enggak itu dino tahajud, poso dino. Mungkin terus asal ilham saking Allah Subhanahu wa taala. Benar. Dan itu namanya ijtihad. Nah, ijtihad itu nek bener ganjarane loro, nek salah ganjarane siji, ora dosa. Yang ijtihad itu. Nah, itu tidak perlu kita menjadikan persengketaan perbedaan hukum itu antara empat mazhab itu tidak perlu kita jadikan perbedaan, bahkan kita ambil hikmahnya, ambil hikmahnya. Contoh, menurut Imam Syafi'i ini ku gak oleh jamak poso saulan gak oleh menurut Syafi'i. Yang tujuh poso waktu saulan itu kasar. Soalnya kita itu bisa menjamin hidup kita 1 bulan ya. Tahu kita kan betul. Apakah kita bisa menjamin kita besok itu bisa hidup? Kalau kita jamak harus saulan ini. Nah, ini menurut Syafi'i. Jadi gak oleh. Tapi menurut Imam Malik betul apa? Dan itu istilahnya itu jogo-jogo. Ini mbok menawa tutup saulan umur kita itu umur suatu saat nanti lupa niat itu sudah sah. Niatnya. Menurut Imam Malik kan kemarin terus itu ada menyebut Imam Malik ya. Ada menyebut Imam Malik, pendapat Imam Malik. Memang kalau kita pindah imam pasti seperti itu. Nah terus waktu itu kata sekolah kesan waktu itu kalau kirim patakan Imam Syafi'i nyuwun ngapunten. Ngoten. Ini kadang-kadang kiai ngoten itu. Misalnya sholat subuh, kok sengaja gak kunut, langsung itu mati subuh menghadiri patakan Imam Syafi'i nyuwun ngapunten. Nah itu cara tawadhui para kiai itu ngoten itu. Buat nopo sekali-sekali buat nopo karena itu sunnah kan udah. Itu supaya tidak kita suwe-suwe nanti bisa menjadi wajib kalau tidak pernah ditinggalkan kan. Itu takiyat awal kalau itu sekarang ketinggalan buat nopo. Jadi nah itu hikmahnya. Tapi ini tuh ketah nyuwun ngapunten kalau Imam Syafi'i. Itu karena yang punya pendapat kudu dulu Imam Syafi'i. Dan yang ulama dia itu kok suatu saat itu kono kudu jalur sepuro nang ngene imame Imam Hanafi nggih. Lah jalur sepuro ngadi patengan Imam Hanafi. Ya sepuro ini carane ngoten itu. Adabe lah kan adabe ngoten itu supaya ilmu ini tetap barokah manfaat. Nah, jadi kok terus sikut-sikutan boten ya. Jadi caranya yang berilmu ini ngoten itu. Nah, terus imam gak kurun, dia tuh, saya tuh dia tuh. Berarti permisi. Jadi buat dilawan itu ada tujuan tertentu. Ada kulo gitu kan, misalnya sengaja kulo buatan susu jawi, tapi nek lali kulo susu jawi, nek sengaja buatan. Kadang-kadang kulo sengaja buatan kulo. Tujuannya apa? Ini kulo supaya tidak tidak dianggap wajib, kita tidak wajib. Dan Bapak ya, dan itu rusuh itu hendaknya kita ambil dengan bahwa kita mengambil rusuh itu juga adalah menjalankan perintah Allah. Jadi itu poso dikau ya, faman kana minkum maridun au ala safarin ya, faman kana minkum maridun au safarin itu dalil. Faidah itu min ayamin kubur, kok wajib ganti, kok gak disuruh mokeli. Yang gantinya disebut, nanti ganti poso berarti ya mokel kan ada. Ada gak mokel apa diganti? Nah dulu, jadi mokelnya poso udah sakit. Nah, sakit itu yang apa? Sakit itu ya itu kalau orang zaman sekarang itu ada namanya, walaupun di kitab-kitab fikih tidak ada disyaratkan dengan apa itu surat dokter ya, tidak disyaratkan dokter, tapi ada ustaz atau kiai
sakit yang boleh maupun itu buat poso itu harus disahkan dengan dokter melalui surat dokter. Tidak seperti itu sebenarnya. Pokoknya sakit yang kira-kira membahayakan kesehatan jenengan, yang membahayakan kesehatan itu tentunya membahayakan nyawa. Kalau membahayakan kesehatan tentunya membahayakan nyawa itu boleh. Contohnya kalau sakit mah, ini kan kalau poso tambah parah. Dan kalau itu nggak ada kebiasaan itu. Poso itu paling suwe itu 3 minggu. Niku wis krasa wis. Mulai krasa iki. Sing tahun iki tambah parah. Lagi sak minggu mati wis kumat waduh parah iki lho. Wis parah kok. Tapi sedangkan itu sangat keyakinan. Lho enggak ada kanca namanya Nazar. Arek lentir dukun gak pandang itu. Ana wong sowo iki. Angger poso ku mangke kambuh terus. Sampai nang dokter udan. Sampai berobat ke Malaysia itu. Dari Sumatera. Dan itu saking janggalnya itu wis matek urip bagus semua berobat. Pokoknya kosong, bahkan sakit bahkan enggak itu nekat. Akhirnya waras sampai selawas waras. Betul berobat sudah pun nekat kayak kosong tambah waras. Gaul juga berioyo itu gaul lagi. Terus berobat ke Malaysia itu bolak-balik. Berarti artinya lebih percaya Allah. Nggih, lebih percaya Allah. Ini Manusia. Dan itu salah satu keyakinan yang kuat itu dari sugesti. Nah, itu terjadi kalau keyakinan sudah kuat itu kejadiannya itu mungkin ya, itu mungkin. Nah, itu ya, jadi sakit. Dia pun kesandung, aku kesandung ketin. Aku sakit nggak poso, ini parah guys. Kita kesandung nggak poso. Jadi kita bisa apa ya? Bisa meneliti sakit kita sendiri lah. Kira-kira ya sakit itu kalau poso itu bertambah parah nih, semoga mau poso. Ya, sakit itu lebih poso, nopo makan juga angin. Alasan. Sakit itu makan juga angin. Makan mau kayak cuma makan. Poso aja sakit itu, masih parah ya poso. Jadi sakit silang dulu kamu ini. Nah, itu alasannya nopo minum obat terus nopo pakai nopo harus minum obat. Jadi itu ya kalau Bapak belum masuk ke bab keterangan hadis-hadis berikutnya. Ini masih mengenai ayat Allah di luar setengah kemudian sebagai materi ini mengenai ada yang mungkin ditanyakan Bapak. Seorang muslim itu kan menjalankan ibadah dan takwa. Tujuannya kok itu larinya ke satu pintu. Ya. Nah, antara itu ibadah dan takwa itu terjemahannya itu gimana? Terima kasih. Nah, jadi ibadah dan takwa nih. Jadi ibadah itu harus dengan ketakwaan. Nah, ketakwaan itu intinya juga pelaksanaan dan takwa itu ibadah. Jadi ibadah itu harus dengan ketakwaan. Takwa itu merupakan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu merupakan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kita melakukan perbuatan ibadah itu kita harus bersikap takwa kepada Allah. Itu takut ya. Takwa itu aslinya itu takut artinya. Aslinya itu karena itu takut ya. Nah, takwa itu takut itu wedi wis contohnya jadi wong wedi kena hati-hati ya. Ya. Jenengan kate nguwot ndongane sekali kalau jembatan ono nguwot ngerti nguwot aja dengan kertas. Titian, titian, ya, meniti lah. Titian itu biasanya pering sak sebatang itu dilintang ngoten. Nah niku intinya yang takwa ngoten niku. Kudu hati-hati. Nah kita hidup ini seperti itu, seperti orang meniti satu titian kalau nguwot ngoten niku. Gue kepleset titik maksiat istilahnya kan, kepleset titik maksiat. Dan yang nguwot kepleset titik jadi tiba. Nanti tibane wong dunya niku kepleset titik maksiat. Nah itu kalau kita takwa itu hati-hati terhadap maksiat kepada Allah Ta'ala.
Nah ibadah itu yang bermaksiat apa? Ibadah, ibadah dalam ibadah itu ada maksiat gimana? Ya termasuk dari tujuan ibadah itu sendiri kita murnikan kepada Allah SWT. Jangan sampai ada indikasi-indikasi niat yang lain, gerakan-gerakan hati yang lain, jangan sampai. Oleh karena itu kita wajib melatih khusyuk di dalam beribadah itu supaya gak kecampuran hati semacam-macam. Jadi yang itu ada tujuan lain di dalam sholatnya dan ibadahnya, itu pasti hatinya gak bisa khusyuk. Kalau sampai orang dikasih riak dalam hatinya itu dipastikan gak khusyuk. Soalnya yang liane, kayaknya Gusti Allah. Jadi itu intinya apakah korelasinya antara takwa dan ibadah gitu. Ini ibadah itu merupakan pekerjaan atau perbuatan kita kepada Allah SWT. Nah kalau takwa itu sikap atau sifat kita kepada Allah SWT. Itu harus menjadi satu satuan yang tidak boleh dipisahkan. Dalam ibadah kita harus takwa kepada Allah SWT. Ya dengan mentaati segala perintah dan larangannya dalam peribadatan itu sendiri. Misalnya syarat dan rukun harus ditepati. Contohnya mawon, yang gampang. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi asnya tidak dibaca. Coba kita assalamualaikum warahmatullahi. Ini seolah-olah gak salah, seolah-olah kan ya. Bedanya ini assalamualaikum, assalamualaikum, gak pada kerasa beda ini. Tapi itu tadi nang batali sholat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asih gak diwaca dulu, sholatnya batal. Nah itu intinya takwa itu. Jadi kepleset titik mawon, ya. Titik mau kepleset itu, terus batal sholatnya. Karena apa? Nek assalamualaikum itu namanya isim ma'rifat, assalam itu isim ma'rifat. Nek assalamualaikum bisa jadi kalimat isim nakirah, bisa jadi kalimat fi'il, artinya harus berubah. Dan ini artinya berubah. Jadi kan dilihat dari segi nahwu sorof ini atau itu. Nah makanya itu karena salam pertama itu adalah merupakan rukun dalam Islam, maka bacai harus benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sesuai dengan tujuan dan arti dari salam itu sendiri. Nah, ini salah satu contohnya takwa ini kata di Indonesia gampang mawon. Jadi kata contoh dia harus kata. Itu nih mawon. Ya ketinggalan yang selalu paham tentang ini. Nanti yang mawon kita tutup. Lalu Rasul surat Al-Fatihah. Demikian mawon apa yang kita bahas paling juga atau saya bermanfaat. Masalah barokah bidin wa dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi barana wadinal husna bi hurmatihim wa amidna bi tariqatihim wa mu'abadim minal fitani rabbi man ba'na bi barakatihim wadinal husna bi hurmatihim وَأَمِنَا بِطَرِيقَتِهِمْ وَمُعَافَاتٍ مِنَ الْفِتَنِ رَبِّ وَانْفَعْنَا بِبَرَكَاتِهِمْ وَزِدْنَا الْحُسْنَى بِحُرْمَتِهِمْ وَأَمِنَا بِطَرِيقَتِهِمْ وَمُعَافَاتٍ مِنَ الْفِتَنِ يَا